Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Saya Kris Nugroho dari Seksi Katekese Para Penjaga Karsa Gereja Ratu Rusari hendak menyampaikan renungan pagi. Bacaan diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Bersama Yesus, janganlah kita takut. Almarhum Santo Yohanes Paulus II selama masa jabatannya sering menganjurkan jangan takut ketika menyampaikan sambutan dalam berbagai kesempatan. Bahkan ketika ia mengawali jabatan kepausannya, jangan takut adalah seruan yang dilontarkan di Basilika Santo Petrus pada tanggal 22 Oktober 1978. Seruan ini membahana ke seantero jagat yang mengembalikan harapan ketika harapan itu nyaris pupus dan membangkitkan keberanian yang seakan sudah tidak ada lagi. Realitas dunia yang dihadapi adalah semata kekalahan demi kekalahan dalam perjuangan hidup. Namun bagi Santo Yohanes Paulus II, realitas keputusasaan dan ketakutan tidak boleh menang. Latar belakang kehidupannya sejak kecil, di mana ia mengalami pengekangan, penindasan, dan kebohongan oleh Nazi dan rezim komunis Uni Soviet, membuat ia berani untuk melawan segala sesuatu yang menghambat kebebasannya sebagai manusia untuk berbuat kebaikan. Yohanes Paulus II ketika itu mengajak agar kita sebagai pengikut Kristus berani bersaksi tentang Kristus dengan mewartakan kasih kepada dunia. Dalam Injil hari ini, Yesus setelah mengadakan mukjizat penggandaan roti, mengutus murid-muridnya untuk menyeberang Danau Galilea dengan menumpang sebuah perahu. Mereka diutus pergi ke tanah seberang, di mana penduduknya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, guna mewartakan kerajaan Allah. Yesus tahu bahwa perjalanan para murid itu akan sulit dan lama, serta mengandung risiko bahaya karena waktu itu malam hari. Namun, ia bermaksud menguji para murid, apakah iman mereka kepadanya benar-benar kuat. Sedangkan Yesus sendiri pergi ke gunung untuk berdoa kepada Bapanya. Tak disangka-sangka, ketika waktu menunjukkan pukul 3 pagi, datanglah angin sakal disertai badai yang mengakibatkan perahu oleng. Para murid ketakutan meski berjuang keras untuk mengatasi keadaan. Tetapi Yesus tiba-tiba muncul berjalan di atas air, mendatangi perahu yang membuat murid-murid makin ketakutan karena mengira Yesus adalah hantu. Untuk menenangkan para murid, Yesus segera menyapa, "Tenanglah, jangan takut, ini aku." Mengetahui bahwa sosok itu Yesus, Petrus minta Yesus untuk memperbolehkan ia turun dari perahu dan berjalan mendekati Yesus. Namun ketika merasakan tiupan angin, Petrus kehilangan kepercayaan dirinya sehingga tenggelam. Ia minta tolong kepada Yesus. Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus sambil berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun bereda. Orang-orang dalam perahu menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah."
Kita juga yang telah menjadi murid-murid Yesus diutus dalam hidup kita untuk mewartakan kabar gembira dan kerajaan Allah ke tengah-tengah masyarakat. Seperti para murid yang harus menaiki perahu dan menghadapi badai di laut, kita pun terkadang dalam menjalankan tugas perutusan menurut profesi dan talenta kita masing-masing menghadapi kesulitan, tantangan, dan mungkin bahkan penolakan dari mereka yang menolak kita. Ketika itu kita seperti para murid merasa khawatir dan takut. Iman kita seakan menghilang dan lepas pegangan pada Yesus. Bahkan tidak ingat sama sekali akan iman kita. Kita juga lupa bahwa Yesus pernah berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Demikian juga Rasul Paulus pernah menerima firman Tuhan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9b sampai dengan 10. Sekian renungan pagi. Semoga kita dapat menanggapinya dengan melaksanakan firman Tuhan. Tuhan memberkati.